Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai kasus pengelolaan kualitas air fisika. Anggota dari kelompok kami terdiri dari Fatimah Lina, Shirley Dian Puspita, Tribuana Kusuma Wardani, Safira Zahra, Karisma Nuria Fitri, dan Raden Alfanda Faris. Di sini saya Fatimah Lina Kusuma Rahayu akan menjelaskan mengenai parameter fisika berupa suhu. Di sini, apa hubungan dari parameter suhu dengan kasus di bawah ini? Yang pertama yaitu mengenai kasus di mana kematian massal ikan di Sungai Bengawan Solo. Di sini, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelidiki bahwasanya kematian pada ikan tersebut diakibatkan oleh adanya peningkatan suhu perairan, akibatnya pemanasan sinar matahari dan juga pada musim kemarau sehingga mengakibatkan blooming fitoplankton. Nah, blooming tersebut menyebabkan kandungan oksigen terlarut dalam perairan berkurang sehingga ikan tersebut mati massal. Selanjutnya yaitu adanya kasus berupa kematian massal ikan di Ambon. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kematian massal ikan di daerah Ambon ini diakibatkan oleh adanya penurunan suhu air laut secara drastis. Nah, kondisi itu menyebabkan ikan kehilangan keseimbangan sehingga lemas kemudian dipukul oleh gelombang yang tinggi. Di sini akan menjelaskan mengenai suhu yang rendah. Nah, pada saat turun hujan, suhu perairan akan rendah, di mana penurunan suhu tersebut disebabkan oleh tidak adanya radiasi matahari dan juga menurunnya suhu udara, sehingga hujan ini juga mempengaruhi suhu pada perairan. Nah, bila terjadi penurunan suhu, maka organisme ini melindungi diri dengan mensintesa senyawa glikoprotein. Nah, senyawa ini mencegah pembekuan larutan yang terdapat dalam tubuhnya. Namun, penurunan suhu yang sangat drastis ini mengakibatkan kematian pada organisme. Selanjutnya yaitu mengenai suhu tinggi. Menurut Boyd 2015, keberadaan nilai suhu perairan yang tinggi terjadi pada siang hari dibandingkan dengan sore dan pagi hari. Hal ini mengindikasikan adanya peranan radiasi matahari. Hal tersebut didukung dengan pendapat Lucas dan Southgate juga, penetrasi sinar matahari membuat suhu meningkat tinggi pada kolam yang dangkal. Pada peningkatan suhu menyebabkan adanya proses dekomposisi bahan organik oleh mikroba naik dan juga kenaikan suhu dapat mengakibatkan stratifikasi atau pelapisan air. Selanjutnya, suhu tinggi juga mengakibatkan konsumsi oksigen organisme akuatik sekitar 2-3 kali lipat sehingga mengakibatkan kadar DO turun. Selanjutnya, peningkatan suhu pada perairan mengakibatkan peningkatan viskositas, reaksi kimia, serta penurunan kelarutan gas seperti oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya kisaran suhu optimal pada perairan itu berbeda-beda sesuai dengan perairan tersebut. Nah, di sini air yang digunakan untuk budidaya kualitasnya harus baik, yaitu berkisar antara 25-33 derajat Celcius menurut Minggawati 2012. Selanjutnya itu kisaran suhu optimum bagi pertumbuhan fitoplankton, yaitu 20-30 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu suhu optimum untuk proses nitrifikasi, yaitu antara 20-25 derajat Celcius, dan kisaran suhu optimal untuk kehidupan ikan di perairan tropis yaitu 28-32 derajat Celcius. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun PowerPoint ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya Tribuana akan menjelaskan tentang parameter fisika. Parameter fisika warna. Untuk deskripsinya sendiri, warna merupakan hasil interaksi antara radiasi sinar matahari dengan tingkat kejernihan air, di mana air murni akan memancarkan sinar biru jika terkena sinar matahari. Melalui warna, air kita juga dapat mendeteksi apabila terjadi perubahan kandungan oksigen di dalamnya. Air yang mengandung unsur besi yang tinggi akan berubah warna menjadi kekuningan, sedangkan perubahan warna lainnya juga dapat disebabkan oleh plankton. Tapi perubahan warna tersebut tergantung pada spesiesnya lagi. Untuk warna termasuk di dalam parameter fisika yang dapat diamati secara visual atau kita dapat melihatnya secara langsung. Tidak perlu menggunakan alat, tapi kita juga bisa mengukurnya dengan menggunakan skala platinum kobalt yang dinyatakan dengan satuan Fitko. Dengan membandingkan warna air sampel dan warna standar menurut FND 2003. Nilai satu skala Fitko sebanding dengan satu skala TCU atau True Color Unit. Atau dapat dikatakan bahwa nilai 1 TCU sama dengan 1 mg per liter platinum kobalt. Salah satu fungsi warna pada suatu perairan adalah memberitahukan keadaan perairan atau kualitas suatu perairan. Contohnya, pada perairan yang berwarna merah, kecoklatan menandakan bahwa populasi dinoflagellata jenis Pterophyta sedang berlebihan, yang menyebabkan kadar oksigen menurun dan dapat menyebabkan kematian massal biota air. Sehingga ketika kita mengetahuinya, kita bisa langsung mencari solusinya. Selanjutnya, menurut Aryawan dan Ponira tahun 2004, terjadinya perubahan warna dalam air disebabkan keberadaan material lain, seperti di antaranya itu ada mineral, organisme yang hidup di dalam air, ekstraksi senyawa-senyawa organik, tumbuh-tumbuhan, dan karena faktor lingkungan dan cuaca. Di sini kualitas air golongan C yang dapat digunakan keperluan perikanan menurut peraturan Kementerian Kesehatan nomor 32 tahun 2017. Di sini tuh untuk warna itu skala TCU-nya itu kadar maksimumnya 15 TCU.
Berikut adalah referensi yang saya pakai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Ini saya Safira Zahra akan menjelaskan mengenai parameter fisika untuk mengukur kualitas perairan total suspended solid atau TSS. Definisi TSS sendiri menurut Hidayat et al. Tahun 2016 adalah materi yang tersuspensi dan menyebabkan kekeruhan pada perairan, di mana materi-materi yang tersuspensi itu terdiri dari lumpur, pasir halus, dan komponen hidup, biotik, maupun komponen mati abiotik yang terbawa oleh badan air. Menurut Tarigan tahun 2010, TSS sendiri adalah tempat di mana reaksi-reaksi kimia heterogen berlangsung dan memiliki fungsi sebagai bahan pembentuk endapan paling awal dan dapat menghalangi kemampuan produksi zat organik di suatu perairan. Satuan dari TSS sendiri adalah miligram per liter dengan ukuran diameter menurut Jiah et al. Tahun 2017 adalah lebih dari 1 mikrometer. Penyebaran dari TSS sendiri menurut Hidayat et al. Tahun 2010 itu berasal dari materi-materi dari darat yang terbawa oleh aliran sungai. Ada juga dari udara dan perpindahan suspensi endapan yang terjadi karena pengikisan. Fungsi dari TSS sendiri menurut Winasi dan MYRT tahun 2016 adalah sebagai analisis suatu perairan dan buangan domestik yang tercemar, serta dapat digunakan untuk mengevaluasi mutu air maupun menentukan efisiensi unit pengolahan. Dampak dari TSS sendiri menurut Hidayat et al. Tahun 2016 itu pertama ada penetrasi cahaya, di mana ketika TSS berada di perairan, maka penetrasi cahaya tidak dapat masuk secara optimal ke dalam perairan tersebut. Karena penetrasi cahaya yang tidak dapat masuk secara optimal, maka proses fotosintesis juga tidak dapat berlangsung secara optimal. Yang kedua ada oksigen terlarut, di mana apabila TSS tinggi di perairan, maka oksigen terlarut juga akan menurun. Dan apabila penurunan berlangsung secara lama, akan menyebabkan perairan tersebut menjadi anaerob dan menyebabkan organisme yang di dalam perairan itu bisa mati. Dan yang ketiga adalah mengganggu biota perairan karena materi-materi dari TSS itu bisa tersaring oleh insang ikan dan mengganggu ikan tersebut. Menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004, standar baku mutu dari TSS sendiri untuk wisata bahari sebesar 80 ppm, mangrove sebesar 80 ppm, lamun sebesar 20 ppm, dan wisata bahari yang digunakan sebagai tempat renang itu kurang dari 23 ppm. Pengukuran dari TSS sendiri itu bisa mengukur padatan yang tertahan di kertas saring dan menghitungnya dengan rumus TSS sama dengan A dikurang B dikali 1000 per V, di mana A merupakan berat kertas saring plus residu kering dengan satuan miligram, B merupakan berat kertas saring dengan satuan miligram, dan V merupakan volume contoh dengan satuan liter. Winasi dan MYRT tahun 2016. Saya, Harisma Nuria Fitri, akan menjelaskan materi tentang kekeruhan dan TDS. Kekeruhan merupakan suatu gambaran sifat optik dari air yang terjadi akibat adanya bahan padatan tersuspensi. Hal tersebut menyebabkan cahaya yang masuk ke dalam air menjadi tersebar atau terserap. Bahan-bahan padatan tersuspensi ini dapat berupa partikel tanah liat, lumpur, koloid tanah, dan organisme-organisme perairan. Tingkat kekeruhan air dapat diukur menggunakan alat bernama turbidimeter dengan besaran NTU atau nivelometer turbidity unit. TDS atau Total Dissolved Solid. Total Dissolved Solid atau TDS merupakan jumlah material yang terlarut dalam air dalam bentuk padatan terlarut dengan ukuran kurang dari 2 mikrometer atau lebih kecil dari padatan tersuspensi. Padatan terlarut ini terdiri atas senyawa organik, senyawa anorganik, air, mineral, dan garam. Contoh dari padatan terlarut ini yaitu karbon, fosfor, magnesium, kalsium, timbal, merkuri, garam, dan lain-lain. Semakin tinggi jumlah material atau bahan terlarut dalam air, maka nilai TDS akan semakin tinggi. Menurut WHO, nilai baku mutu TDS pada air kelas 1, 2, dan 3 adalah sebesar 1000 mg per liter. Sumber-sumber TDS atau Total Dissolved Solid di perairan. TDS di perairan dapat berasal dari yang pertama aktivitas antropogenik. Aktivitas antropogenik ini meliputi aktivitas industri, aktivitas rumah tangga, aktivitas perikanan, aktivitas pertanian, aktivitas perkebunan, peternakan, aktivitas pertambangan, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Yang kedua, TDS dapat berasal dari bahan-bahan organik di perairan seperti plankton, dedaunan, dan sisa-sisa metabolisme. Selanjutnya, TDS juga dapat berasal dari bahan-bahan anorganik di perairan yang berupa bebatuan. Dampak tingginya kadar TDS dalam perairan bagi perairan dan biota perairan. Bahan-bahan terlarut dalam perairan yang tinggi atau berlebihan dapat meningkatkan nilai kekeruhan. Apabila nilai kekeruhan di perairan tinggi, maka dapat menghambat penetrasi cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan. Apabila penetrasi cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan sedikit, maka dapat berpengaruh terhadap proses fotosintesis biota perairan.
Proses fotosintesis ini menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh biota-biota perairan untuk melakukan proses respirasi. Apabila proses fotosintesis ini terganggu, maka juga berdampak kepada terganggunya proses respirasi biota perairan, sehingga dapat mematikan kehidupan biota perairan. Selain itu, apabila kadar TDS di perairan yang tinggi dan tidak mengalami pengolahan dengan baik, maka dapat mencemari perairan. Selain berpengaruh terhadap perairan dan biota perairan, TDS juga berpengaruh terhadap manusia. TDS memiliki efek samping yang kurang baik bagi kesehatan karena TDS mengandung bahan-bahan kimia dengan konsentrasi yang tinggi. Apabila terakumulasi ke dalam tubuh, dapat merusak organ-organ tubuh dan dapat menyebabkan kematian. Pengukuran TDS. Pengukuran TDS dapat menggunakan yang pertama metode gravimetri dan yang kedua menggunakan TDS meter atau TDS scan. Yang pertama metode gravimetri. Metode gravimetri ini merupakan metode pengukuran TDS yang paling akurat dibandingkan dengan metode lainnya. Metode gravimetri ini menggunakan prinsip gravitasi. Yang kedua yaitu TDS meter atau TDS scan. TDS meter dapat menggambarkan jumlah zat terlarut dalam satuan ppm atau miligram per liter. Penggunaan TDS meter ini dipilih karena penggunaan alat TDS meter yang sangat sederhana. Namun kelemahan dari penggunaan alat TDS meter ini yaitu alat TDS meter yang memiliki biaya yang mahal. Pengukuran TDS menggunakan TDS meter. Pengukuran TDS menggunakan TDS meter dapat diawali dengan menekan tombol on atau off pada TDS meter. Kemudian menunggu beberapa menit agar alat TDS meter stabil. Selanjutnya, membilas elektroda TDS meter dengan menggunakan Aquades. Kemudian, mencelupkan elektroda TDS meter pada sampel air yang digunakan. Kemudian, menunggu tanda stabilizing pada layar TDS meter. Dan selanjutnya yaitu mencatat hasil pengukuran pada layar TDS meter. Berikut merupakan referensi-referensi yang saya gunakan. Nama saya Eralvan Dafaris Nugroho. Saya akan menjelaskan parameter fisika pada kualitas air yaitu rasa dan bau. Nah, pada deskripsi apa sih rasa dan bau itu pada kualitas air? Air kemungkinan dapat berasa pahit, asin, dan sebagainya. Adanya rasa menunjukkan bahwa air tersebut telah terkontaminasi oleh berbagai zat yang dapat membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, persyaratan yang harus dipenuhi oleh air minum dan air bersih harus tidak berasa atau tidak memiliki rasa. Air yang berbau menunjukkan adanya kontaminasi zat-zat organik seperti protein. Bau air yang anyir biasanya disebabkan oleh adanya alga, jamur, dan sebagainya. Pada parameter rasa air, menurut Emilia dan Mutiara pada tahun 2019, air yang berasa atau memiliki rasa menunjukkan adanya kehadiran berbagai zat yang dapat membahayakan kesehatan. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 492, garis miring Menkes, garis miring Per, garis miring nomor 6, garis miring 2010, diketahui bahwa syarat air minum yang dapat dikonsumsi oleh manusia adalah tidak berasa atau tidak memiliki rasa. Pada parameter bau air, beberapa sumber utama pada bau adalah hidrogen sulfida dan senyawa organik yang dihasilkan oleh dekomposisi anaerob. Selain menyebabkan keluhan, bau mungkin merupakan salah satu tanda dari adanya gas beracun atau kondisi anaerob pada unit yang dapat memiliki efek merugikan bagi kesehatan ataupun dampak pada lingkungan. Nah, selanjutnya, apa saja sih faktor yang dapat mempengaruhi rasa dan bau pada air? Yang pertama, ada faktor yang mempengaruhi bau pada air. Menurut Hapsari pada tahun 2015, bau pada air disebabkan oleh beberapa faktor seperti mikroorganisme akuatik perairan, efluent rumah tangga, industri, maupun tempat pengelolaan sampah. Faktor yang mempengaruhi rasa pada air. Rasa pada air yang dapat ditimbulkan oleh beberapa hal, yaitu adanya gas terlarut seperti H2S, organisme hidup, adanya limbah padat dan limbah cair, dan kemungkinan adanya sisa-sisa bahan yang digunakan untuk disinfektan seperti klor. Berikut referensi yang saya gunakan dalam menyusun PPT ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya, berikut referensi yang saya gunakan dalam menyusun PPT ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya, Sherly Dian Puspita, akan melanjutkan presentasi terkait parameter fisika yaitu salinitas. Salinitas merupakan
konsentrasi dari total ion yang terdapat di dalam perairan yang dinyatakan dalam satuan PPT atau part per thousand yang disimpulkan juga dengan per mil, menurut Aziza 2017. Nah, berikut di sini ada gambar dari alat ukur salinitas. Yang pertama ada salinometer, seperti terlihat di atas, dan yang di bawah ini ada refraktometer. Nah, untuk baku mutu dari salinitas sendiri terbagi menjadi 3 menurut kondisi perairannya. Yang pertama, pada air tawar, ada salinitas dengan baku mutu 0 sampai 5 ppt, untuk air payau dengan kadar salinitas 5 sampai 30 ppt, dan untuk air laut dengan kadar salinitas 33 sampai 37 ppt, menurut Budi Astuti et al. 2016. Nah, berikut ini ada studi kasus. Kami mengangkat jurnal dengan judul Studi Kualitas Air pada Sungai Cisadane, Kota Tangerang yang ditinjau dari parameter fisika, di mana pada Sungai Cisadane ini sudah mulai berdampak akibat dari adanya perubahan tata guna lahan yang digunakan sebagai kawasan industri, pemukiman, serta taman kota. Nah, kemudian penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai dengan November 2018 yang berlokasi di perairan Sungai Cisadane pada Kota Tangerang. Selanjutnya ada hasil. Di sini hasil pengukuran yang pertama itu ada suhu. Seperti kita lihat pada grafik tersebut, bahwa kondisi suhu di 3 stasiun masih memenuhi baku mutu kualitas air kelas 2 dan masih tergolong optimum dikarenakan masih sesuai peruntukannya dalam berbagai kebutuhan, yaitu antara kisaran 27 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius, menurut Rahman et al. 2016. Kemudian untuk kecerahan, di sini juga kita dapat lihat bersama pada diagram batangnya, bahwa kecerahan di sini berkisar antara 6,5 sampai 8,3 cm. Nah, menurut Nuriana et al. Pada tahun 2010, bahwa tingkat kecerahan yang baik untuk kehidupan organisme itu berkisar antara 30 sampai dengan 40 cm atau lebih. Nah, di sini dapat disimpulkan berarti bahwa kecerahan pada Sungai Cisadane masih tergolong baik. Kemudian di sini ada TDS dan TSS. Untuk yang TDS, nilai TDS total padatan terlarut atau TDS di perairan Sungai Cisadane masih tergolong memenuhi baku mutu air yang masih jauh di bawah 1000 MKTL. Untuk TDS, di sini ada nilai total padatan terlarut pada Sungai Cisadane ini masih tergolong memenuhi baku mutu air, yaitu masih jauh di bawah 1000 mg per liter. Nah, kandungan TDS tertinggi terdapat pada stasiun ketiga, yaitu sebesar 64 mg per liter, dan TDS terendah pada stasiun kedua, yaitu 48 mg per liter. Tingginya TDS di stasiun ketiga ini dikarenakan kawasan tersebut merupakan kawasan industri, sehingga mengakibatkan banyaknya bahan organik yang masuk ke dalam sungai tersebut. Kemudian untuk TSS, kandungan TSS tertinggi pada stasiun ketiga, yaitu sebesar 39 mg per liter. Sedangkan untuk stasiun ke-1 dan kedua itu masih sama, yaitu sekitar 20 mg per liter. Nah, menurut Joharan et al. 2018, bahwa kisaran TSS 20 sampai 100 mg per liter masih dalam kondisi perairan yang cukup baik. Selanjutnya ada warna dan bau. Nah, seperti terlihat bahwa hasil dari penelitian di Sungai Cisadane ini menghasilkan warna secara umum pada setiap stasiun adalah keruh, di mana warna keruh diduga disebabkan oleh kandungan zat padat tersuspensi yang hampir mencapai nilai setengah dari baku mutu air. Nah, faktor yang menyebabkan warna keruh ini antara lain larutan tersuspensi, dekomposisi bahan organik dan mineral, ataupun bahan-bahan lain yang terlarut dalam air, menurut Nuria et al. 2010. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas air pada Sungai Cisadane, Kota Tangerang, berdasarkan sifat fisiknya masih memenuhi baku mutu lingkungan, yaitu pada kelas kedua berdasarkan PP nomor 82 tahun 2001, yaitu di mana suhu dengan rata-rata 28,57 derajat Celcius, TDS dengan nilai rata-rata 55,67 mg per liter, TSS dengan rata-rata 26,33 mg per liter, warna agak keruh sampai keruh, bau dari agak berbau sampai menyengat, serta kecerahan dengan nilai rata-rata 7,7 cm. Nah, kemudian untuk mengatasi pencemaran air terdapat beberapa aspek strategi pengendalian pencemaran air. Yang pertama ada aspek administratif, di mana
penerapan standar kualitas air seperti PP nomor 82 tahun 2001 untuk diterapkan, dan juga baku mutu kualitas limbah air yang tertera pada Permen LH nomor 5 tahun 2014, serta adanya pelaporan dan pemantauan terhadap lingkungan. Kemudian secara teknologis, dapat dilakukan penyediaan dan pengoperasian IPAL atau instalasi pengolahan air limbah, dan juga penerapan produksi bersih. Kemudian secara edukatif, dapat dilakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan bahayanya pencemaran, juga dapat dilakukan sosialisasi terhadap peraturan pengendalian pencemaran lingkungan. Nah, berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Dan sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada salah kata, kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.